Pemerintah itu udah menunjukkan komitmennya nih ke masyarakat bahwa mereka mau melanjutkan proyek ibu kota. Jadi mereka udah menganggarkan sekitar 511 miliar di tahun 2022 untuk pembangunan ibu kota baru yang tahap awal. Welcome to Superstock. Berbagai berita terkait rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia beserta rencana pembangunan di sekitarnya kembali ramai diperbincangkan. Dan spesial kali ini di Superstock kita akan membahas satu sektor yang akan paling diuntungkan dari berbagai berita tersebut, yaitu sektor konstruksi. Seperti apa proyeksi sektor konstruksi ini? Langsung saja kita simak analisa dari tim research Mirai Asset Sekuritas Indonesia bersama Joshua Michael. Hai Josh. Hai Al, hai sahabat Mirai Asset. Nah, kenapa nih sekarang di Superstock kita akan membahas satu sektor yang spesial, yaitu sektor konstruksi? Ya, jadi ada beberapa sentimen positif ya yang mungkin aja bisa menaikkan harga saham BUMN karya nih di tahun depan gitu. Jadi ada yang pertama itu ada penyertaan modal negara ke BUMN ya di tahun 2021 dan 2022. Oke, yang sering kita sebut juga sebagai PMN ya? Betul. Oke. Terus yang kedua ada rencana pemindahan ibu kota baru ya ke Kalimantan Timur. Dan yang ketiga itu ada tax amnesty jilid 2. Oke, jadi 3 katalis ini yang akan kita bahas secara mendalam ya di Superstock kali ini. Betul, Oke, dari betul. yang pertama nih terkait penyertaan modal negara. Ya, memang pemerintah kan udah menetapkan ya anggaran infrastruktur di tahun 2022 itu sebesar 345 triliun. Jadi sebenarnya levelnya mendekati level 2017 sampai dengan 2019 gitu. Nah ini kan memang sebenarnya levelnya cukup oke ya. Memang sebenarnya sih turun dibandingkan dengan tahun 2021. Tapi kan itu sebenarnya high base ya, karena kan di 2020-nya itu rendah banget gitu. Tapi meskipun nggak ada pertumbuhan yang signifikan nih dari anggaran infrastruktur pemerintah, kalau kita lihat sih dengan banyaknya PMN ya ke BUMN gitu di tahun 2021 dan 2022, ini memang cukup positif bagi BUMN karya karena akan membantu menyelesaikan proyek-proyek existing mereka dan juga berpotensi menambah pundi-pundi kontrak baru mereka di tahun 2022. Oke, mungkin bisa diceritakan nih apa saja sih proyek-proyek PMN-nya? Ya, jadi yang pertama itu ada untuk Utama Karya ya, untuk penyelesaian tol Trans Sumatera. Jadi sebenarnya HK itu udah terima 6 triliun ya di tahun ini. Dan rencananya mereka masih di tahun ini, mereka akan terima sekitar 19 triliun. Tambahan ya? Betul. Oke. Dan di tahun depannya lagi, di tahun 2022, mereka tuh sedang propose untuk dapat 31 triliun lagi. Jadi semuanya itu untuk penyelesaian tol Trans Sumatera. Pemerintah menargetkan untuk menyelesaikan pembangunan 1046 km jalan tol Trans Sumatera dengan total investasi sebesar 160 triliun. Yang kedua, itu ada PMN ke PLN ya, sebesar 5 triliun. Ini akan digunakan untuk distribusi listrik ke daerah-daerah dan juga distribusi listrik ke kawasan strategis pariwisata nasional. Nah, sahabat Mirai Asset juga perlu tahu kalau misalkan PLN ini punya kontrak konstruksi ya dengan semua BUMN karya. Jadi mereka harusnya punya exposure terhadap PMN kepada PLN ini gitu. Lalu yang ketiga ada PMN ke kawasan industri Wijaya Kusuma, di mana ini akan digunakan untuk pembangunan kawasan industri terpadu Batang, di mana PT PP punya 35% saham di sana. Nah, dengan PT PP punya saham di sana, ini akan lebih memudahkan mereka untuk mendapatkan proyek-proyek konstruksi di sana. Di mana proyek pipeline-nya untuk di kawasan industri terpadu Batang itu sendiri sekitar 7,5 triliun. Jadi yang keempat ada PMN untuk Kereta Api Indonesia atau KAI. Jadi memang pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini ada beberapa isu ya. Jadi yang pertama itu kan ada extra cost sebesar 30% gitu. Ini penyebabnya macam-macam nih. Ada yang mengenai desain EPC-nya dan juga tertunda gara-gara pandemi gitu. Terus yang kedua juga memang sebenarnya kan PT PN 8 sebagai salah satu pemilik saham dari Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI. Ini operatornya dari kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini kan tadinya mereka mau inbreng tanah mereka di Walini gitu. Walini tuh jadi salah satu stasiun dari kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, tapi ada legal issue, jadi mereka nggak bisa inbreng tanah tersebut ke PSBI. Jadi melihat hal ini, pemerintah akhirnya ikut membantu untuk penyelesaian dari kereta cepat Jakarta-Bandung nih. Dengan memberikan 4,3 triliun PMN ke PT KAI. Dan pemerintah juga selain itu membentuk Komite Percepatan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung nih yang dipimpin oleh Pak Luhut gitu. Jadi kalau kita lihat sih ini memberikan sentimen positif ya terhadap pembangunan infrastruktur berbasis ke kereta apian gitu.
baik yang sedang dibangun maupun yang akan dibangun. Dan yang terakhir itu ada PMN ke Waskita dan Adikarya ya. Jadi Waskita itu dapat 8 triliun untuk penyelesaian jalan tol mereka di Trans Sumatera. Kalau untuk Adi mendapatkan 2 triliun, itu juga untuk penyelesaian jalan tol sama proyek SPAM mereka. Jadi SPAM itu singkatnya sistem penyediaan air minum. Berbicara tentang mega proyek infrastruktur, tentunya erat kaitannya dengan Indonesia Investment Authority. Nah, seperti apa perkembangannya? Jadi sekarang itu INA itu udah punya modal awal sebesar 75 triliun. Nah, termasuk diantaranya itu 45 triliun inbreng saham Bank Mandiri dan Bank BRI dari pemerintah. Nah, sebenarnya inbreng nih apa nih, Josh? Nah, jadi inbreng itu penyertaan modal non-cash gitu. Jadi bisa aja tadi kan kayak di case-nya di PTPN 8 itu mereka mau setoran tanah. Nah, dalam hal ini pemerintah mau setorannya saham gitu instead of cash ke INA. Saat ini, INA juga lagi agresif ya berpartner dengan pihak ketiga dalam berinvestasi di sektor infrastruktur. Termasuk diantaranya ke jalan tol gitu. Spesifik untuk jalan tol, nah, INA itu sendiri memprioritaskan untuk berinvestasi di jalan tol brownfield. Oke, maksudnya jalan tol brownfield nih apa? Jadi jalan tol brownfield itu jalan tol yang setengah jadi ataupun yang udah jadi. Di coverage kita saat ini, BUMN Karya yang punya tol brownfield itu cuma Waskita ya gitu. Yaitu tol Pemalang Batang dan Cimanggis Cibitung. Dengan total equity value itu sekitar 5 triliun. Nah, mungkin aja nih investasi jalan tol dari INA itu sendiri bisa terrealisasi di tahun 2022. Selanjutnya kita berbicara tentang katalis yang kedua untuk sektor konstruksi, yaitu rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia. Seperti apa perkembangannya? Jadi meskipun saat ini kita masih dalam situasi pandemi ya, nah pemerintah itu udah menunjukkan komitmennya nih ke masyarakat bahwa mereka mau melanjutkan proyek ibu kota. Jadi mereka udah menganggarkan sekitar 511 miliar di tahun 2022 untuk pembangunan ibu kota baru yang tahap awal. Jadi memang sebenarnya pemerintah sih cuma bisa membiayai 20% ya dari total biaya itu sekitar 466 triliun gitu. Jadi memang diperlukan keterlibatan dari pihak ketiga yaitu swasta dan juga BUMN dalam pembangunan ini gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kuncinya ada 2 nih buat supaya proyek ini bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, pemerintah harus menyediakan undang-undang nih yang terkait dengan pembangunan ibu kota baru ini. Yang kedua, pemerintah juga harus udah mulai membangun nih yang pembangunan tahap awal ini. Jadi dengan adanya 2 hal ini akan membuat investor itu sebenarnya akan lebih confident ya dalam berinvestasi di proyek ini gitu. Dan nantinya kalau anggarannya udah ada, hal ini akan memberikan kesempatan bagi BUMN Karya untuk memperoleh kontrak baru di sana, seenggaknya sampai dengan 2024. Seperti apa sih contoh kota ataupun kiblat yang menjadi kota percontohan untuk pembangunan ibu kota baru ini? Jadi konsep dari pembangunan ibu kota baru itu sendiri nanti di Kalimantan Timur itu lebih ke gabungan antara 2 ya. Jadi yang pertama itu Silicon Valley di Amerika Serikat dan yang kedua itu Sejong City di Korea Selatan gitu. Jadi yang pertama itu mengenai Silicon Valley kan itu udah emang terkenal ya dengan kota yang berbasis teknologi dan juga ramah lingkungan gitu. Yang kedua yang Sejong City, ini jadi sebenarnya Korea Selatan itu kan udah berpengalaman ya dalam memindahkan ibu kota administrasi mereka dari Seoul ke Sejong City gitu. Jadi Sejong City itu lokasinya nggak gitu jauh dari selatan Seoul. Jadi Sejong City itu lokasi persisnya ada di 90 mil di selatan kota Seoul ya. Jadi itu merupakan rumah dari 36 kementerian dari pemerintahan Korea Selatan. Nah, master plan-nya ini dari pembangunan Sejong City ini mereka akan membangun gedung yang menyambungkan semua kementerian-kementerian. Jadi mereka lebih bisa gampang untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien. Jadi diharapkan birokrasi pun jadi lebih lancar ya? dan efisien. Iya. Jadi memang ini birokrasi kan salah satu poin yang harus diimprove ya sama pemerintahan kita gitu. Jadi memang ini kita apresiasi lah dari konsep ini karena cukup menarik gitu. Selanjutnya adalah katalis yang ketiga untuk sektor konstruksi, yaitu tax amnesty. Apakah benar tax amnesty ini akan menguntungkan BUMN Karya? Jadi kalau kita lihat tax amnesty yang jilid 2 ini kemungkinan besar akan lebih berhasil ya dibandingkan dengan tax amnesty jilid 1. Kenapa? Karena ada 2 hal yang berbeda dibandingkan dengan tax amnesty jilid 1. Yang pertama itu dari sisi tarif ya. Jadi tarifnya itu memang dinaikinnya cukup besar ya dibandingkan dengan tax amnesty jilid pertama gitu. Jadi sekarang tarifnya itu ada di sekitar 5 sampai dengan 10%. Nah, tapi ini sebenarnya masih jauh di bawah dari tarif pajak PPh pasal 17 yang normal loh. Itu kan average-nya di sekitar 20% ya. Jadi kalau kita lihat sih mungkin kalau ada tax amnesty jilid 3 gitu, itu sih seharusnya tarifnya itu udah di atas 10% gitu.
Jadi ini nih kesempatan terakhir dari wajib pajak kalau mau menikmati tarif pajak yang masih di bawah 10%. Terus yang kedua, kalau kita lihat juga waktu deadline-nya juga itu sendiri lebih panjang ya. Jadi sekarang itu wajib pajak itu punya waktu 9 bulan buat repatriasi aset mereka ke dalam negeri. Dan juga punya 12 bulan untuk investasi di dalam negeri. Nah sebelumnya itu wajib pajak cuma punya waktu 6 sampai dengan 9 bulan untuk both dari repatriasi aset dan juga reinvestasi di dalam negeri gitu. Jadi memang mereka akan lebih fleksibel untuk berinvestasi di dalam negeri. Untuk instrumen investasi, sebenarnya obligasi negara sebagai salah satu instrumen investasi dari tax amnesty itu juga masih menarik ya kalau menurut kita. Karena yang pertama, yield spread antara obligasi negara Indonesia dan US 10-year Treasury itu, kalau dibandingin dengan negara lain, dengan profil risiko yang sama, itu kompetitif loh. Bahkan setelah di-adjust dengan inflasi, itu di Indonesia jauh lebih besar dibanding dengan negara-negara lain seperti Meksiko, misalnya, dan India gitu. Terus yang kedua, dari sisi pajak untuk bunga kupon obligasi itu sendiri juga mengalami penurunan ya, dari 15% ke 10% di tahun ini gitu. Jadi memang kedua hal ini yang menyebabkan kalau menurut kita obligasi negara itu masih merupakan salah satu instrumen investasi yang menarik. Nah, dengan kesuksesan tax amnesty jilid 2, pendapatan dari negara ini akan meningkat. Dan dengan meningkatnya pendapatan negara, mungkin aja anggaran itu sebagian akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Jadi kita tone-nya cukup positif sih dengan tax amnesty jilid 2 ini. Untuk proyeksi kontrak baru di tahun 2022 seperti apa, Josh? Jadi kita memproyeksi pertumbuhan kontrak baru di 2022 itu sekitar 15% year on year ya. Kalau dibandingin dengan tahun 2021 kan itu turun sekitar secara rata-rata itu 2,5% year on year. Karena kan lebih disebabkan karena pandemi COVID ini ya yang meledak lagi di bulan Juli. Jadi menyebabkan banyak proyek itu tertunda gitu. Jadi memang akan dialihkan ke tahun 2022. Jadi bagaimana dengan rekomendasi dari Mirai Asset terkait sektor konstruksi ini? Dengan melihat berbagai sentimen positif yang tadi udah kita sebutin sebelumnya, kami merekomendasikan kepada sahabat Mirai Asset untuk dapat memanfaatkan momentum dari potensial upside yang ada di sektor konstruksi. Jadi memang kalau kita lihat sih akan ada potensial upside dari BUMN karya, khususnya di kuartal pertama di tahun 2022. Memang kalau kita lihat sih dampak dari pembangunan ibu kota dan tax amnesty jilid 2 ke perolehan laba rugi dari BUMN karya itu memang masih belum jelas ya. Cuma kalau kita lihat sih sebenarnya ini sangat mungkin aja gitu untuk terjadi, terutama dengan alasan-alasan yang telah kita sebutin tadi gitu. Jadi bukan yang nggak mungkin ya dari dua ini bakal kejadian, dan kalau kejadian juga ini kan akan menjadi potensial upside dari saham-saham BUMN karya itu sendiri. Dari berbagai emiten BUMN karya sebenarnya mana sih yang paling diuntungkan? Di first half 2022 ini kita pilih Waskita ya sebagai topik. Kenapa? Karena kalau kita lihat yang pertama itu kan memang ada turnaround story ya di Waskita ya. Jadi Waskita kan saat ini lagi gencar-gencarnya untuk restrukturisasi utang, di mana mereka tuh berhasil menurunkan tingkat bunga itu dari sekitar 8-9% ke sekitar 5% gitu. Dan juga mereka ada extend dari tenor-tenor utang mereka. Selain itu juga mereka akan lebih konservatif dan selektif dalam memilih proyek baru dan akan mengurangi proyek turnkey. Jadi memang kita lihat nanti kalau tahun 2022 itu memang net loss-nya akan turun secara signifikan. Dan mungkin di 2023 kita ekspektasi Waskita untuk bisa membukukan laba bersih. Jadi udah nggak rugi lagi gitu. Selain itu, Waskita juga akan ekspansi dari proyek luar negeri ya. Jadi mereka akan ekspansi ke Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, dan juga Afrika. Jadi di bulan Oktober kemarin, Waskita itu udah menandatangani letter of intent nih dengan perusahaan konstruksi asal Turki untuk melakukan berbagai proyek konstruksi di sana. Terima kasih Josh atas komprehensif analisa terkait sektor konstruksinya. Sama-sama Al, semoga info-info yang telah kita sampaikan tadi berguna untuk sahabat Mirai Asset. Indonesia memiliki banyak peluang terkait pembangunan infrastruktur di tahun 2022 nanti. Namun, apakah hal ini bisa terrealisasi? Pastikan sahabat Mirai Asset selalu terupdate dengan analisa saham terkini, mengetahui potensi dan juga downside risk sebagai bahan pertimbangan investasi. Sampai jumpa di Superstock selanjutnya dan happy cuan! Happy cuan!